Halo semuanya, balik lagi di Tabir Mitos Islam. Kita sering banget mikir, kalau makan itu ya cuma halal atau haram berdasarkan wujudnya. Misalnya, babi itu haram, sapi itu halal. Simpel kan? Eits, tunggu dulu. Ternyata ada nih 7 makanan atau bahan makanan yang sering kita santap sehari-hari, tapi secara nggak sadar bisa banget menjerumuskan kita ke dosa besar. Bayangin deh, kamu udah rajin sholat, puasa, tapi asupanmu ternyata bermasalah. Sayang banget kan? Gini nih, kita akan bahas satu persatu. Jadi siap-siap kaget ya. Kita mulai dari yang pertama. Gelatin. Siapa yang suka permen kenyal, marshmallow, atau yogurt? Nah, tekstur kenyal itu sering banget dihasilkan dari gelatin. Masalahnya, gelatin ini terbuat dari kolagen hewan, biasanya kulit atau tulang. Kalau gelatinnya dari sapi, harus dipastikan sapinya disembelih secara islami. Dan yang paling bikin was-was, banyak gelatin murah di pasaran itu berasal dari babi. Cek sertifikat halal adalah harga mati kalau kamu ketemu bahan gelatin di komposisi makananmu. Poin kedua, pewarna merah yang menggoda. Warna merah menyala di minuman, es krim, atau lipstik yang kamu pakai, seringkali bukan dari buah naga atau stroberi alami. Banyak yang pakai pewarna E120 atau carmine atau cochineal. Loh, kenapa ini haram? Karena pewarna ini dibuat dari ekstrak kutu betina. Kutu itu termasuk serangga yang najis dan haram untuk dikonsumsi menurut mayoritas ulama. Bayangin, kita makan serangga tanpa sadar. Mulai sekarang, kalau ada kode E120 atau carmine, wajib waspada ya. Nomor 3. Keju tertentu dengan rennet non-halal. Keju itu produk susu, harusnya aman. Tapi, proses pembekuan susu jadi keju butuh enzim yang namanya rennet. Rennet tradisional itu diambil dari perut anak sapi. Nah, balik lagi, sapinya harus disembelih secara syar'i. Kalau rennetnya berasal dari sapi atau hewan yang disembelih non-halal atau bahkan dari babi, keju itu otomatis jadi haram. Untungnya, sekarang banyak keju menggunakan microbial rennet yang lebih aman, tapi tetap impor keju harus dicek. Nomor 4, vanila ekstrak dan alkohol tersembunyi. Siapa yang doyan kue dan kopi dengan rasa vanila? Rasa manis ini sering banget berasal dari ekstrak vanila cair. Proses pembuatan ekstrak vanila murni itu harus menggunakan pelarut, dan pelarut utamanya adalah alkohol. Ekstrak vanila bisa mengandung kadar alkohol 35% ke atas. Meskipun sedikit dipakai di kue, beberapa ulama tetap menghukumi haram karena prosesnya melibatkan khamar. Solusinya, cari vanilla essence atau vanilla powder yang jelas-jelas berbasis air atau non-alkohol. Jangan ambil resiko. Poin kelima, emulsifier dan shortening di roti. Roti yang kamu beli di minimarket atau toko kue sering mengandung pelembut dan lemak padat biar awet dan lembut. Nah, emulsifier dan shortening ini bisa berasal dari lemak hewan. Jika lemaknya dari hewan yang haram atau tidak disembelih dengan syariat, maka jadi haram. Ini termasuk haram yang paling tersembunyi. Kalau produsennya nggak transparan, kita gampang banget kecolongan. 6. Dan ini yang paling bikin sedih. Makanan yang dibeli dari uang haram. Mau itu nasi padang terenak, steak paling mahal, kalau dibeli pakai uang hasil riba, hasil korupsi, atau hasil curian, maka makanan itu haram. Bukan makanannya yang haram zatnya, tapi cara mendapatkannya. Dan ini dosanya besar banget, karena berpengaruh ke doa dan keberkahan hidup kita. Coba introspeksi. Apakah rezeki yang kita bawa pulang ke rumah sudah benar-benar bersih? Jangan sampai kita memberi makan anak-anak kita dari sumber yang kotor. Terakhir, nomor 7. Makanan yang terkena kontaminasi najis. Ini sering terjadi di tempat makan umum. Misalnya, sendok yang dipakai untuk menyendok masakan halal, ternyata sebelumnya dipakai untuk mengambil makanan haram. Atau minyak yang dipakai untuk menggoreng nugget halal, ternyata habis dipakai untuk menggoreng babi. Inilah yang kita sebut mutajis atau terkontaminasi najis.
Kalau sudah terkena najis, makanan halal pun statusnya berubah jadi haram untuk dimakan. Ini PR besar buat kita yang sering jajan. Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa aman dan tenang dalam memilih makanan? Pertama, cari logo halal. Ini perlindungan paling utama. Kalau nggak ada, wajib teliti semua komposisinya. Kedua, hindari bahan-bahan yang punya banyak turunan ambigu, seperti emulsifier, gelatin, dan rennet. Ketiga, selalu pastikan sumber rezeki kita bersih. Ini adalah filter terpenting sebelum makanan itu masuk ke perut. Ingat ya, apa yang kita makan itu bukan cuma tentang energi, tapi tentang keberkahan. Makanan yang haram bisa jadi penghalang doa kita. Jangan sampai kita terjebak dalam lubang dosa besar karena lalai terhadap hal-hal kecil ini. Semoga kita semua selalu dilindungi dari rezeki dan makanan yang tidak halal. Jangan lupa share informasi penting ini ke teman dan keluarga kamu ya. Tulis di kolom komentar makanan mana yang paling bikin kamu kaget. Sampai jumpa di Tabir Mitos Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.